Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding merah putih. Cocok nih untuk ide cemilan saat merayakan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus ini. Bisa juga untuk ide jualan saat bazar atau lomba-lomba Agustusan. Dan juga cocok untuk isian snack box dan lain sebagainya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan selalu aku tulis ulang semua bahan juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk langkah pertama aku mau bikin semua pudingnya. Jadi ini aku masukkan satu bungkus agar-agar plain. Kemudian aku tambahkan juga dengan satu bungkus bubuk jelly plain, tambahkan dengan gula pasir. Jadi ini aku pakai kurang lebih sebanyak 180-200 gram ya. Lanjut masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan masukkan juga dengan garam. Untuk garam ini kurang lebih aku pakai 1/4 sendok teh. Aduk rata sampai benar-benar semua bahan kering ini tercampur. Dan untuk kompornya ini masih belum nyala ya, jadi masih mati. Kemudian setelah dirasa sudah cukup tercampur, aku masukkan air putih ini kurang lebih sebanyak 200 ml. Aduk sampai benar-benar tercampur semua bahan keringnya tadi. Jadi untuk penambahan air putih ini opsional, boleh juga diganti dengan full susu cair, jadi pakai 1,2 liter susu cair. Tapi kali ini aku hanya pakai 1 liter aja susu cair dan sisanya aku pakai air putih. Nah, ini dia setelah dirasa cukup, kemudian masukkan susu cairnya. Ini aku pakai 1 box atau 1 liter. Dan setelah itu aduk-aduk sampai semua bahan ini larut. Setelah tercampur, kemudian mulai kita nyalakan api kompornya. Karena ini untuk rebus susu, jadi aku pakai api sedang cenderung kecil aja ya, agar dia nggak cepet gosong di bagian bawahnya. Dan pada saat merebus susu seperti ini, jadi harus selalu diaduk seperti ini ya. Nah, ini dia untuk konsistensinya, dia mulai agak mengental karena tadi sudah ada maizena 2 sendok makan masuk ya. Kita masih lanjut aduk-aduk. Nah, tandanya dia sudah mulai matang di bagian pinggirannya ini, jadi dia mulai meletup-letup atau mulai mendidih ya. Lanjut, kita aduk-aduk lagi, kemudian kecilkan api kompornya. Karena aku bikin untuk 2 layer warna merah dan juga putih, jadi ini aku sisihkan dulu kurang lebih sebanyak 700 ml untuk aku biarkan original atau tanpa pewarna makanan. Nah, jadi setelah selesai kita sisihkan dulu untuk yang 700 ml-nya ini. Untuk sisanya yang masih ada di pan ini aku mulai tambahkan dengan pewarna makanan. Untuk pewarnanya ini sebenarnya bisa juga pakai warna merah cabai ya. Tapi karena di rumah nggak ada stok warna merah cabai, jadi aku tambahkan dengan pasta red velvet. Kemudian aku campurkan juga dengan pewarna makanan merah tua. Tapi ini sedikit aja agar nanti warna merahnya itu benar-benar merah yang menyerupai merah cabai. Aduk rata ya sampai benar-benar tercampur. Nah, kalau dirasa warnanya masih kurang merah atau sesuai dengan selera, jadi ini tambahkan lagi dengan pewarna makanan. Aku tambahkan dengan merah tua sedikit aja sampai benar-benar warnanya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk pewarna makanan ini nggak usah terlalu banyak kasihnya, hanya sedikit aja karena nanti akan mempengaruhi rasanya. Nah, setelah sudah cukup, ini warna merahnya sudah sesuai dengan apa yang aku mau. Kemudian aku pindahkan di gelas takar agar nanti lebih mudah pada saat menuang di atas cetakan. Untuk cetakannya ini, jadi aku akan pakai secara diagonal. Jadi untuk bawahnya ini aku pakai layang bolu, kemudian aku timpa dengan cetakan puding. Jadi kamu bisa lihat di video agar hasilnya nanti diagonal. Nah, untuk dua ini, jadi aku akan pakai biasa aja atau standar. Layernya antara merah dan juga putih. Jadi tuang untuk puding red velvetnya ini sedikit aja dan sisakan ruang untuk puding susu atau puding warna putihnya. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 12 cetakan. Masing-masing cetakan puding ini volumenya antara 100 sampai dengan 120 ml. Setelah selesai semuanya kemudian kita diamkan kurang lebih selama 15 menit sampai dia set dan juga pudingnya nggak bergerak seperti ini. Lanjut kita akan sisihkan untuk loyang bolunya, jadi kita biarkan lurus seperti ini.
Kemudian mulai kita timpa dengan menggunakan puding susu atau puding yang tanpa kita tambahkan dengan pewarna makanan. Nah, kalau puding susunya sudah set pada saat kita sisihkan tadi, jadi kita bisa panaskan dulu di atas pan sampai mencair kembali, kemudian rebus kembali sampai dia mendidih dan siap digunakan. Puding susunya ini aku tuang sampai di batas garisnya ini aja ya, sampai benar-benar tertutup untuk warna merah atau puding red velvetnya. Dan setelah selesai semuanya, kita simpan di suhu ruang sampai benar-benar set. Atau bisa juga disimpan di dalam chiller atau lemari es kurang lebih selama 1 jam atau sampai dia set dan siap untuk dinikmati. Dan setelah kurang lebih 1 jam aku simpan di chiller, jadi ini sudah siap untuk dinikmati. Aku akan keluarkan dari dalam cetakannya. Untuk warnanya benar-benar cantik banget, warna merah cabai hasilnya. Karena aku bikin puding ini untuk hampers, jadi kemasannya aku pakai Mika sekat 9. Link pembeliannya sudah aku sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, setelah siap, kemudian mulai aku keluarkan puding dari dalam cetakan satu persatu dengan cara ditekan-tekan seperti ini sampai dia terbentuk ruang udara. Kemudian mulai kita keluarkan dan masukkan ke dalam masing-masing sekat. Jadi kalau susah bisa juga pakai tusuk gigi atau tusuk sate yang masih bersih, kita tinggal tusuk aja bagian pinggirannya sampai ada udara, kemudian siap untuk langsung kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini dia setelah selesai semua sudah aku keluarkan dari cetakan, masih ada sisa yang belum aku masukkan ke dalam Mika sekat ini ya, jadi bisa untuk cemilan sendiri. Nah ini dia sisanya, jadi aku mau coba icip-icip. Warnanya cantik, warna merahnya benar-benar terang dan juga warna putihnya bersih. Jadi aku pakai susu full cream atau bisa juga pakai susu yang lainnya ya, jadi sesuaikan selera aja. Dan kali ini aku mau coba, jadi puding merah putih ini juga bisa dinikmati dengan tambahan fla, baik itu fla vanila, coklat, ataupun sesuai selera, atau bisa juga dinikmati polos seperti ini ya. Karena ini menurutku sudah enak banget sih tanpa fla, jadi cocok banget di lidah aku, dan yang pasti jadi favorit anak-anak di rumah. Untuk rasanya ini lembut banget, manis antara rasa red velvet dan juga rasa susunya. Jadi bener-bener rekomen banget resepnya, cocok untuk ide jualan selama bulan Agustus ini atau bisa juga untuk buat cemilan sendiri di rumah. Kalau untuk ide jualan, jadi bisa pakai kemasan Mika sekat seperti yang aku pakai tadi, masukkan ke dalam box. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.